Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyhadai wassalihin wassalati wa tabi'in wa man amri wal muslimin amalasin wa jami'in malaikatin wa bin sayyidina sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi bangsa Indonesia dan pemimpin bangsa Indonesia. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la sallallahu ila baina wa madina wa majina wa ladina wa hina wa hadiyati. Inna syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la sallallahu ila anfusina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa bangsa Indonesia pada umumnya. Muga-muga kula jenengan saya sana turunkan sabira dengan mulya urip dunya akhirat. Gampang berkah rezekine, sehat jasmani lan rohanine. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah masjid Atasis Kampung Sandal Kulon yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di sini di masjid ini untuk ngaji bersama-sama, ibadah bersama-sama. Semoga ini menjadi kegiatan, menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya akhirnya akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala rupa urip mulya dunya akhirat, saanak turun, gampang berkah rezekine, sehat jasmani lan rohani. Muga-muga ngoten nggih. Niki ngaji babagan ilmu kalih babagan ulama atau guru nggih. Niki permintaan kencang-kencang dari teman-teman saya di sekolah karena banyak sekali persoalan yang dialami di dunia pendidikan. Jadi apa-apa dilaporkan sampai guru itu seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Betul apa nih? Nah ini nanti saya bahasa Indonesia terus karena ini sudah tak umumkan di banyak platform ini. Ini saya live kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi orang tua dimanapun panjenengan berada, tirulah apa yang dilakukan oleh Habib bin Syahid. Boten Habib sing kados nang Indonesia iki, jenenge memang Habib bin Syahid maksudnya. Boten Habib julukan boten. Wa Habib bin Syahid qala libnihi, ya anakku ishab al-fuqaha. Kowe kamu bertemanlah dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu umum atau ahli dalam ilmu agama atau ahli dalam hal ilmu fikih. Wa tata'allam minhum adabahum. Kalau sudah berteman dengan mereka, kemudian pelajarilah ilmu yang ada di dalam diri mereka, termasuk ilmu tentang perilaku, ilmu tentang adab, ilmu tentang tata krama. Kira-kira orang tua sekarang banyak yang pesan pada anaknya seperti itu napa mboten nggih? Jarang. Wis pokoke sekolah mangkat-mangkat mudun katamu ora karamu ngono saiki yo. Sing penting disangoni yo. Sinau yo ora digateke, ora sinau ora digateke. Inilah yang terjadi pada saat ini.
Sehingga jangan salahkan ketika ada penurunan akhlak. Wong tuane yo ora pesen apa-apa, anake sekolah kadang yo ora tekan sekolah. Terus nggih. Padahal ini pesennya Habib bin Syah itu sampai seperti itu. Nah, sekolah. Golek guru sing pinter, golek guru sing hebat, sing alim. Nak wis ketemu, tata alam minhum adabau. Ojo gur sinau masalah ilmune tok. Jangan hanya pelajari ilmune saja, tapi belajarlah tentang adabnya, tentang tata kramanya, tentang etikanya. Nah ini yang kurang di pendidikan sekarang. Orang tuanya ya tidak memperhatikan masalah ini. Anak-anaknya kadang juga tidak. Maka sampai ada kejadian mosok murid bakar motor guru terus piye. Ada lagi murid ditanya, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya di sini tidak akan apa-apa. Murid jawab seperti ini di Klaten. Nah terus kamu sekolah mengapa? Mau tidur? Tidur menggundukan tanah. Gundukan tanah maksudmu apa nang? Saya mau tidur di kuburan. Ini nyata ini sekarang. Ini betapa rendahnya akhlak sekarang ini. Bukan muridnya saja yang salah, kadang orang tuanya juga lalai. Anaknya sekolah tiap hari ora dipeseni apa-apa. Dalam hal akhlak loh. Banyak nomor sedikit yang seperti ini. Banyak saat ini loh. Wis pokoknya mangkat loh. Wis pokoknya mangkat, belajar gak belajar ya ora ngerti, nang sekolah ngopo ya kadang gak ditanya. Ada seperti itu. Sono. Coba kalau tiap hari anak berangkat itu dibekali. Nah, ikuti perintah gurumu. Hormati pada gurumu. Bersikaplah sopan pada gurumu. Kalau itu sering dipesankan orang tua sama anak, insya Allah hubungan antara murid dengan guru itu akan semakin baik. Tenang itu. Kira-kira seperti itu napa mboten? Kira-kira seperti itu nggih? Tenang itu. Nah, terus malih waqala Ibnu Mubarak juga berpesan kepada anak-anaknya. Nahnu ilal qalili, wahai anak-anakku. Nahnu ilal qalili minal adabi awajun. Minna ila kathirin minal ilmi. Wahai anak-anakku semuanya, kami dalam menghadapi Anda, menerima kalian, kalau kalian itu beradab, meskipun adabnya itu kecil atau sedikit, itu lebih kami senangi tinimbang daripada kamu menjadi orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ini pesannya Ibnu Mubarak seperti itu. Kalian semuanya nanti menjadi orang-orang yang beradab, meskipun tidak begitu pandai, itu lebih disenangi daripada orang yang pandai tapi tidak beradab. Itu kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang pandai sekaligus beradab. Lah kalau bisa yo pinter yo beradab. Nah iso kan yo ngono. Lah sekarang banyak orang tua yang lalai pesen pada anak-anaknya. Banyak yang lalai kok mboten dalam hal ini. Banyak loh. Tenang terus pokoknya mangkat dulu. Bahkan sekarang ini banyak orang yang lalai bahkan tidak berani gugah anaknya. Anaknya sekolah mangkat jam itu digugah itu jam. Ono ngoten lho. Nang Semarang. Oh Semarang, aku guru Semarang. Ini loh, orang tua yang memanjakan anak tapi salah alamat itu seperti ini. Akhirnya akhlaki anake yo rapi. Iso jadi ngono iku wong tuane juga jarang sholat. Jadi ngerti anake jam itu. Pimpun guge, sekolah jam itu. Guge ini lho setengah itu. Ini berjalan bertahun-tahun. Lah anak berjalan bertahun-tahun terus kira-kira subuh kapan? Saya tuh sampai mengunjungi murid sing gak pernah masuk itu loh, kurang ajar.
Masa murid masang alarm jam tengah 8. Napa kok Pak Isan ngerti? HP ini tak sita. HP ini tak sita, tak bawa sehari. Alarm itu hidup tuh jam setengah 8. Piye jalurnya? Padahal sekolah masuknya jam berapa, Bu? Jam itu. Alarmnya jam berapa? Setengah 8. Orang tuanya tahu gitu. Lah ini sing ora bener ki orang tuane atau anaknya? Ngono kok jaluk anaknya pinter ngalim beradab. Nak cara ning iki kira-kira wong tuane bare kon sekolah maneh. Ngerti anaknya masang alarm jam setengah 8 dibiarkan. Ini sudah jelas nyata tiap hari tidak melakukan sholat subuh. Nang sekolah lo alasan kenapa kau datang terlambat? Kesiangan pada alarmnya setengah 8 orang terlambat ini. Ini nyata saya temukan langsung. Saya yakin di sekolah-sekolah lain juga ada, di luar Semarang juga ada. Banyak orang tua yang lalai. Lalainya apa? Orang tego, gugah anaknya, tangi esok supaya sholat subuh itu banyak sing ora tego. Jari ini sing ngantuk. Piye jalan ini? Ini orang tuanya perlu sekolah maneh cara ini. Perlu mendidik dirinya sendiri. Ngono ke anaknya di sekolah ke tuntutannya dhuwur. Gugah anaknya rawangani. Ini nyoto itu. Ini orang tua yang kasih sayang pada anak tapi salah dalam penempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilali Imamina Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i ditanya, ini langsung saya potong biar cukup. Kaifa talabuka lahu. Wahai Imam Syafi'i, ketika ditanya anaknya, bagaimana semangatmu dalam mencari ilmu? Coba kami ceritakan. Coba ceritakan pada kami. Siapa tahu bisa saya tiru. Atau kalau tidak bisa saya ceritakan pada anak-anak saya. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Qala tolabul mar'ati al-mudillati waladaha walaysa laha ghairuha. Ini loh semangat saya dalam mencari ilmu. Seperti semangatnya ibu-ibu yang punya anak satu, di mana anak itu bertahun-tahun ditunggu nggak lahir-lahir. Kemudian anak itu hilang. Ibu ini terus-menerus mencari anaknya, tidak pernah berhenti sebelum anak itu ketemu. Itulah semangatnya Imam Syafi'i. Maka ini sangat jauh ketika dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang orang ngomah, orang sekolah, tidak di rumah, tidak di sekolah, sangat sulit diminta untuk baca buku. Bener apa mboten iki? Bener aku ya guru, dikira ngarang-ngarang. Orang sekarang tidak sekolah negeri, tidak sekolah swasta, tidak di kota, tidak di desa, sangat sulit diminta untuk baca buku. Apalagi di rumah, entek wektune untuk maca HP. Ngegame terus. Sehingga anak-anak sekarang itu lebih baik ketinggalan HP, orang siap ketinggalan HP daripada ketinggalan buku. Benar betul. Ini loh penurunan pendidikan yang luar biasa itu seperti itu. Yo nah HP ini sinau. HP sekarang itu dominan satu untuk ngegame, dua nyetel musik. Ini rata-rata seperti itu. Wahai seluruh orang tua yang mendengarkan pengajian saya saat ini, coba cek pada anak Anda. Betul itu. Nggak perlu dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang semangatnya seperti itu. Imam Syafi'i semangatnya luar biasa dalam mencari ilmu. Diumpamakan seperti orang perempuan, ibu-ibu yang lama berumah tangga.
dan tidak dikawin anak. Setelah dikawin anak, dilalah anak itu hilang. Kira-kira sedih apa mboten orang tuanya? Sedih wow ibu ini terus menerus mencari anaknya. Semangat anak-anak kita sangat jauh dari Imam Syafi'i. Maka sudah dipastikan keilmuan anak-anak kita jauh dari keilmuan Imam Syafi'i. Tenang itu. Kira-kira benar apa betul? Wahai orang tua di sana yang di rumah yang mendengarkan ini, coba cek pada anak Anda. Jangan takut ketika Anda membangunkan anak Anda untuk bangun pagi. Anda harus siap ketika membangunkan anak Anda bangun pagi, kemudian anak Anda marah, anak Anda nangis, daripada anak Anda nanti suatu saat nangis ketika dewasa karena nggak bisa berbuat apa-apa. Bener apa bener? Bener, makanya kita live on ini ya. Wah, kayak segera maksudnya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi, sekarang ini banyak orang yang etikanya perlu ditata kembali dalam menjalin komunikasi antara orang biasa dengan guru atau dengan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat menghormati dan menempatkan derajatnya sangat tinggi terhadap para ulama dan para guru. Apa bedanya ulama dan bedanya guru? Ulama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan khusus dalam hal agama. Sedangkan guru atau dosen adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ilmu pengetahuan umum. Antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum derajatnya podo. Podo apa beda? Podo. Tenang itu, karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata untuk beribadah, tapi untuk menjadi khalifah di muka bumi, pengelola bumi dan segala isinya. Ingat, untuk mengelola bumi dan segala isinya, mengelola tanah, air, perikanan, kelautan, pertimbangan, itu tidak bisa hanya dengan ilmu ngaji agama. Benar apa betul? Masa ngelola ilmu pertanian, peternakan, gawa ilmu ngaji sholat, gawa ilmu ngaji zakat, gawa ilmu ngaji poso, ayo tak nyambung. Bener? Bener ya? Bener. Makanya tolabul ilmi iku ya ana loro, golek ilmu agama, ya golek ilmu pengetahuan umum. Ini sama-sama pentingnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajatnya orang tinggi sekali. Satu, selama orang itu adalah beriman. Setelah beriman, dia menguasai ilmu. Sing menguasai ilmu agama juga didasari atas dasar iman. Yang menguasai ilmu umum juga didasari atas iman pada Gusti Allah. Gitu jadinya. Bagi orang yang menguasai ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan agama yang didasari dengan iman kepada Allah yang benar dan mantap, maka Allah akan mengangkat orang tersebut menjadi orang-orang yang mulia derajatnya. Siapa orang-orang yang dikaruniai ilmu ini? Utamanya satu ulama, dua adalah guru. Guru sama ulama itu bedanya pada segmen ilmu yang ditekuni. Kalau ulama menekuni ilmu-ilmu agama, kalau guru atau dosen menekuni ilmu pengetahuan umum. Tapi fungsinya podo menjalankan perintah Gusti Allah. Terus sama betul? Benar gitu? Benar. Tenang gitu. Jadi seperti itu. Nah, wonten malih Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak minum ini, kalau ngomongin batal mas ini.
supaya Pak Menteri Pendidikan juga guru. Muga-muga ya iki kok videonya tentang polisi kejaksaan gue. Gue digoleki sing ngaji ke sapa? Pak Eksan guru SMA Negeri 14. Jadi seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Guru atau ulama atau dosen itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Pilare para nabi. Jenengan bayangke, ora ana ulama, ora ana guru piye kehidupan nang donya. Wis rampung ke zaman biyen Pak Supri. Tenang lho. Tidak ada ulama, tidak ada guru, rampung kehidupan itu. Benar apa betul? Adanya orang bisa mencipta komputer, adanya orang bisa mencipta pesawat, adanya orang bisa mencipta sistem pertanian yang baik, adanya orang bisa mencipta sistem peternakan yang baik. Awal mulanya itu mesti dari para guru. Lalu sama buatan ini, awal mulanya mesti jadi situ. Adanya orang bisa jadi dosen, adanya orang bisa jadi jaksa, jadi polisi, jadi direktur, jadi apapun, jadi pegawai, jadi pedagang, jadi pengusaha industri. Awal mulanya mesti jadi dari guru. Awal mulanya mesti dari para ulama. Benar apa betul? Benar. Makanya betul sekali Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama'u, wahai manusia pada umumnya di seluruh dunia ini, ketahuilah bahwa ulama pewaris ilmu Gusti Allah. Sing marisi ilmu agama jenenge ulama, sing marisi ilmu dunya jenenge ya dosen ya guru. Itu adalah pewarisku, pilarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diutus itu kanggo napa? Untuk menyempurnakan akhlak supaya dadi apik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus untuk kebutuhan manusia di seluruh alam. Benar apa betul? Kebutuhannya manusia ini ndak ya salat. Kebutuhannya manusia salat. Salah atau betul? Salah. Kebutuhannya manusia poso tok. Salah atau betul? Salah. Ibadah tok. Salah atau betul? Kebutuhannya manusia itu butuh makan. Bener apa bener? Bener. Butuh makan sing enak. Salah apa bener? Butuh makan sing enak. Di situ ana ilmu tentang gizi, ilmu tentang makanan, kuliner dan yang lain-lain. Bener apa bener? Bener, di situ loh butuh guru-guru, butuh para dosen, butuh para mentor yang menguasai tentang seluk-beluk bagaimana mengolah makanan dari makanan biasa menjadi makanan sing rasanya itu luar biasa. Lah mentor di sini juga masuk dalam kategori guru spesialis dalam bidang makanan. Itu juga termasuk pilar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener apa betul? Jenengan sekali-kali bayangke kudu matur nuwun jenengan pada orang-orang yang sudah ahli masak. Kalau tidak ada orang yang punya ilmu tentang masak-memasak, ya kira-kira kuwi beras godho-godho tok. Tapi untungnya ilmu tentang dunia masak-memasak sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara terus-menerus. Mereka yang mewariskan ilmu tentang masak-memasak inilah yang termasuk guru meskipun tidak masuk SK. Tapi kalau mereka diniati
mengajarkan ilmunya karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengolah bahan-bahan yang sudah disediakan alam. Alam ki sing nukulke Gusti Allah. Percaya napa mboten? Nandur pari sing tani jenengan ndak yo nunggoni ngono. Kan nandur tekan proses tukule, tekan awake ditinggal apa ditunggoni. Lah saat ditinggal niku sing nukulke sapa? Lah sing nukulke Gusti Allah. Maka ketika orang pandai diberi kepandian dalam hal masak-memasak, diniati iki masak bahan-bahan saka nggone Gusti Allah kanggo kemanfaatane para manungsa. Kalau seperti ini loh menjadi ulama dalam segmen kuliner. Orang-orang ini loh nanti yang akan diangkat derajatnya tinggi banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya hanya untuk mencari keuntungan ya beda mana. Ngono lho masalah. Tenang lho. Jadi seperti itu. Maka di seluruh dunia ini enggak ada orang menjadi pintar, orang menjadi hebat tanpa adanya guru, tanpa adanya ulama, itu enggak ada. Tenang lho. Kula bali maneh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Islam di seluruh dunia, para orang tua murid, para wali santri, pahami hal ini. Rasul saja menempatkan ulama, menempatkan para guru begitu tinggi, begitu mulia. Maka ikutilah jejaknya para rasul tersebut. Secara otomatis kalau kalian semuanya mudah suudzon dengan para guru, mudah suudzon dengan para ulama, ini hati-hati. Jangan-jangan kamu akan menyorokkan hidup kamu kepada kehidupan sing rekoso. Ini benar ini. Nabi aja memuliakan ulama luar biasa. Seperti sekarang yang terjadi di Kudus misalnya, ada pondok pesantren yang meminta anak-anaknya untuk ikut kerja bakti nggowo pemindai kasur. Masa ya diperkarakan di kepolisian? Saya dulu di pesantren itu biasa dadani pesantren, namanya ruang kalau di pesantren itu kerja bakti. Kita semuanya seneng anak-anaknya, nggak ada problem itu. Jalannya becek kita urut bareng-bareng. Yang orang-orang gede yang bawa ember atau gede, yang anak kecil-kecil bawa ember yang kecil, itu hal biasa. Tapi kenapa ini sekarang terjadi? Saking tidak pahamnya orang ini terhadap Rasulullah SAW dalam memuliakan para ulama, memuliakan para guru, sehingga apa yang terjadi gampang suudzon. Hati-hati bagi siapapun, wahai orang tua yang di rumah, yang menyimak pengajian saya ini, hati-hati bagi Anda yang mudah suudzon, mudah berprasangka buruk kepada para ulama, kepada para kiai. Allah mboten saleh. Saya khawatir, saya takut dengan orang-orang yang mudah suudzon, mudah berprasangka buruk kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para guru. Allah mboten saleh. Jangan-jangan bukan pensiun kasih. Jangan-jangan prasangka buruk kamu itu justru nanti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kamu atau kepada anak turun kamu. Karena ulama, guru bukan orang biasa. Rasul sendiri yang bicara, Rasul sendiri yang ngendikan, mereka itu pilar saya. Seandainya tidak ada ulama, di kitab ini juga dikatakan seperti itu. Dunia itu, kehidupan manusia itu tidak akan jauh beda dengan cara hidupnya para binatang. Ini kan ngeri sekali sebenarnya. Maka wahai saudara-saudaraku semuanya, semua yang mendengarkan ngaji saya hari ini, coba berpikir ulang. Jangan mudah terlalu suudzon kepada guru, kepada dosen, kepada ulama. Kalaupun toh ada guru yang berperilaku tidak baik, kalaupun toh
paling-paling dulu hanya 1%. Tapi ketika ini di-blow up secara terus-menerus, mereka guru-guru yang masih baik mentalnya lama-lama akan down. Akhirnya muridnya dibiarkan saja, mau telat yo dibiarkan saja, mau memperhatikan yo dibiarkan saja, tawuran yo dibiarkan saja. Khawatirnya nanti seperti itu. Kalau apa-apa disuudoni, apa-apa dilaporkan. Kan ini yang terjadi saya. Ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja sekarang ini. Ada guru juga mulai ngeleke muridnya supaya orang rokok. Masa malah didenda 10 juta. Belum dulu yang di NTB. Ada guru ngeleke muridnya supaya rajin sholat, supaya sholat. Malah diajukan didenda 50 juta. Ini gimana ini? Ini ada sesuatu yang tidak benar pada diri orang tua. Harusnya matur nuwun Pak Guru, jenengan sudah ngeleke anak kula supaya sholat. Aku suatu ngeleke sempat, harusnya kan gitu. Saya beri hadiah Bapak Guru karena jenengan sudah mengingatkan anak saya untuk sholat. Tapi apa yang terjadi? Ada guru ini sudah tahun yang lalu mengingatkan muridnya untuk sholat, malah diajukan ke pengadilan, didenda 50 juta. Nyata terjadi di Indonesia. Kok iso itu? Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, dimanapun panjenengan berada, coba berpikir dan berpikir ulang 1000 kali. Bagi kalian, bagi panjenengan semua yang terlalu mudah suudzon kepada ulama, suudzon kepada guru, berpikir 1000 kali. Karena saya khawatir keburukan justru akan menimpa Anda atau menimpa anak turun Anda nanti. Karena ulama, guru ini pilar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhenti sampai di situ. Kanjeng Nabi masih lanjut lagi. Wa bihadzal rabbati syarfan wa dzikra. Wa idza kana al-rabbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafa wa ratati litil karobati. Wahai saudara-saudara semuanya, ketahuilah tidak ada di seluruh dunia ini derajat yang lebih mulia dari derajatnya para nabi. Tapi setelah itu Anda juga harus tahu tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajatnya para pewaris nabi. Pewaris nabi dalam ilmu agama adalah para ulama, para kiai, dalam ilmu umum adalah para dosen dan para guru. Tentunya mereka yang mengajar dengan ikhlas semata-mata menggapai ridhone Gusti Allah sesuai ukuran mereka. Jangan terus diukur ridhone Gusti Allah mereka kudu padha dengan ulama-ulama khosdah. Setidak ikhlas-ikhlasnya guru masih memiliki jiwa ikhlas, pasti itu. Tapi kalau diminta ikhlas 100%, saya aja nggak bisa. Jenengan juga tidak bisa. Orang tua itu loh juga tidak bisa. Benar apa betul? Tapi mereka tetap menempati posisi, menempati derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan seperti itu. Kalau kita semuanya sebagai orang yang beriman harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menempatkan para guru, para ulama sebagai orang yang mulia, mengapa kadang kita berlaku sebaliknya? Ini perlu apa jenenge? Sebagai perlu proses mana ini jalan. Tenang, wahai jenengan para polisi, para jaksa, jangan terlalu mudah menerima aduan tentang guru yang ada remeh-temeh.
juga heran, misalnya orang mengadu tentang guru masalah pokok. Kalau memang tidak diselesaikan, kalau memang diselesaikan dengan adil, wis nganggo corone Kanjeng Nabi, tangan dengan tangan, jiwe dengan jiwe, rokok 13.000, yo gantine rokok 13.000. Masa rokok 13.000 digone 10 juta? Baik polisi yang ada di sana, jaksa yang ada di sana, coba jenengan bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim itu karena Pak Guru. Meskipun guru itu tidak secara langsung mengajar pada diri kamu, maka di sini jangan hanya dilihat guru secara personal, guru kamu pribadi jangan, tapi siapapun yang berkarir sebagai guru, siapapun yang berkarir sebagai dosen, siapapun yang berkarir sebagai ulama, itu layak kita tempatkan sebagai tempat yang terhormat. Karena Nabi pun melakukan hal demikian. Bukan berarti guru, bukan berarti dosen, bukan berarti ulama adalah orang-orang yang ingin ditempatkan sebagai orang-orang yang mulia, bukan. Ini harus saya sampaikan, karena jarang guru yang mau menyampaikan seperti ini. Karena saya sendiri juga guru. Sebenarnya saya juga berat menyampaikan seperti ini, gitu loh. Tapi nyatanya, faktanya Nabi Muhammad sendiri menempatkan ulama, menempatkan guru sebagai sosok yang mulia. Maka kalau kita mudah suudzon, mudah berprasangka buruk kepada guru, ini ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan keimanan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, yang saat ini masih gampang, masih mudah suudzon dengan para guru, stop semua itu. Betul, ada guru yang berperilaku tidak baik. Betul, ada ulama yang berperilaku tidak baik. Tapi prosentasenya sangat kecil. Kalau itu kalian blow up secara terus-menerus, sama saja kalian membunuh 99% karakter guru yang masih baik-baik, yang akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dalam mendidik putra-putri panjenengan, kecuali hanya dalam perilaku dan batas-batas sangat minimalis. Tenang, nyoto saat ini ada sesuatu yang harus dirubah, ya pada orang tua kita, ya pada guru kita, orang tua kita tuh, ya pada orang tua siswa, ya pada sebagian gurunya, ya pada kepolisiannya, ya pada kejaksanya. Harus ada pandangan yang berbeda dalam memandang karir tentang guru. Terus juga orang-orang yang di sana yang berkarir di luar guru, jangan mudah suudzon ketika misalnya pemerintah mau naikkan gajinya guru, itu tidak akan mengurangi gaji kamu, tidak akan menjadikan kamu terjadi miskin, itu tidak. Maka jangan iri, jangan iri. Cobalah sesekali kalian bersyukur dengan semua itu. Toh nanti semuanya akan naik perlahan-lahan. Jadi seperti itu. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala syarafa fawqa syarafa warathati lital kal rotbati. Tidak ada sosok, tidak ada karir yang lebih mulia daripada karirnya orang-orang yang menjadi pewarisnya Rasulullah, pewarisnya para nabi. Yaitu siapa? Mereka yang mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jangan hanya diartikan sebelah mata bahwa ulama warasatul anbiya hanya mereka yang mewakili ilmu-ilmu agama tok. Termasuk para kiai yang mendengarkan video saya kali ini, jangan sesekali memaknai ulama ada
adalah pewaris ilmu agama. Kalau hanya dimaknai pewaris ilmu agama itu jenengan ora iso ngaji nggawa mik ini kira iso. Karena yang menciptakan mik ini bukan orang-orang yang ahli dalam agama, tapi adalah orang-orang yang ahli dalam hal teknologi maupun dalam elektro. Benar apa benar? Benar. Wahai para ulama yang dakwahnya sudah sampai kemana-mana, ayo coba sekarang lebih adil lagi. Jangan hanya memaknai ulama sebagai orang-orang yang mewarisi ilmu agama toh. Kalau kamu maknai seperti itu, sungguh kamu termasuk ulama-ulama yang tidak adil, tidak fair dalam memandang ilmu. Bukan kena kabeh ngaji. Kiai ini yo kena, guru ini yo kena, ulama yo kena. Wahai para ulama yang dakwahnya sudah sampai kemana-mana, kalau kamu hanya memandang ilmu itu adalah pewaris Nabi, itu adalah yang mewarisi ilmu agama ini, toh jenengan gak akan bisa dakwah kemana-mana. Memangnya mobil itu diciptakan oleh orang-orang yang ahli agama. Kita bisa dakwah kemana-mana, bahkan antar pulau, antar provinsi. Kita itu tidak jalan kaki, wahai para ulama, para kiai. Tapi kita naik mobil, kadang naik pesawat. Yang mana itu diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang menekuni ilmu duniawi. Benar apa benar? Maka kalau jenengan masih kolot, misalnya wahai para ulama, kalau ada yang memandang bahwa pewarisnya Kanjeng Nabi adalah orang-orang yang mewarisi ilmu agama ini, toh silahkan berdakwah tanpa mik, silahkan dakwah ke berbagai daerah dengan jalan kaki. Karena alat dakwah yang jenengan gunakan, yang jenengan naiki itu diciptakan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam agama, dalam ilmu agama. Bener ya? Bener senang. Berarti pandang sama sudut apa ya? Bener-bener tenang nih. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ini saya sampaikan juga untuk kebaikan kita semuanya. Kebaikan ya gurunya, ya dosennya, ya muridnya, ya orang tuanya, ya polisinya, ya hakimnya, ya jaksanya, umumnya untuk kebaikan kita semuanya, seluruh warga negara Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Nyuwun ngapunten.